Shalom, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Rambu Babangloti, NIM 2220038. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Kapita Selekta Sumba dengan dosen pengampu Ospensius Kawautaranau, SIP MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Lambanapu. Nah, teman-teman, kira-kira dari manakah asal-usul nenek moyang orang Sumba? Jadi, banyak tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan terjadi 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Situs Lambanapu yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran Sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesid berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara DNA yang dilakukan lembaga Eichmann terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penotor Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Walace pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridisasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lambanapu dan Melolo merupakan karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka tersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia.
Sebelum kedatangannya, Sumba diduga sudah dihuni populasi Australomelanesid sehingga menjadikan pencampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat, sebagaimana kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar, mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara sungai dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya megalitik memasuki Nusantara, termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap arwah leluhur ini merupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya diterima dan berkembang luas, bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepas. Nilai-nilai budaya Sumba turut memperkaya sekaligus menguatkan keanekaragaman hayati budaya Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau oleh keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran. Keletakan Sumba yang agak menjauh ke selatan dan dibatasi laut dari gugusan Kepulauan Nusa Tenggara tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk menghuni pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sumba bukanlah pulau yang terisolir dengan sejarah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari dinamika kehidupan di Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti sebaran dengan situs-situs Neolitik pantai kontemporer ditemukan di Kepulauan Nusa Tenggara dan Nusa pada umumnya. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.